Republik Rakyat Demokratik Korea atau juga disebut Korea Utara adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea dan beribu kotakan sebuah kota besar yaitu Pyongyang. Salah satu negara yang terkenal akan kebijakannya yang terbilang kejam dibandingkan dengan negara lain ini memang selalu menarik untuk dibahas. Kehidupan di Korea Utara sendiri tidak mudah dilihat dan terekspos keluar. Hal ini menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara yang sangat tertutup di dunia. Saking tertutupnya, salah satu negara dengan penganut paham komunis ini memiliki banyak keunikan dan beberapa fakta yang mungkin jarang diketahui sebelumnya. Dan berikut daftar fakta menarik tentang negara bernama Korea Utara. Gipumjo, pasukan kenikmatan Korea Utara. Gipumjo atau Gipumjo yang jika diterjemahkan menjadi pleasure squad atau grup memberi kebahagiaan adalah sekumpulan wanita muda yang disiapkan untuk menjadi pemuas nafsu para petinggi negara Korea Utara. Sebuah sumber menyebutkan bahwa tradisi perekrutan Gipumjo ini setidaknya sejak tahun 1978, yaitu saat masa pemerintahan pemimpin pertama Korut yang dipimpin oleh Kim Tu-swing. Pendiri Korut meyakini bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita muda bisa meningkatkan kekuatan hidup serta kemampuan seksualnya. Kemudian tradisi Gipumjo ini diturunkan untuk ke Kim Jong-il yang merupakan anak dari Kim Tu-swing. Namun Gipumjo sempat dibubarkan karena adanya masa peringatan kematian selama 3 tahun setelah wafatnya Kim Jong-il. Menariknya, gadis-gadis Gipumjo ini terlebih dahulu harus menjalani sebuah tes medis yang menyatakan bahwa mereka masih dalam keadaan perawan. Desa propaganda. Terdapat satu desa di Korea Utara yang tampaknya akan mengalahkan semua kota-kota di dunia dalam hal kegaiban. Desa tersebut terletak di zona demilitarisasi atau DMZ, yaitu sebuah wilayah di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terdapat aktivitas militer dari kedua negara. Kijongdong adalah sebuah desa di wilayah Pyeonghwari, Kaesongsi, Korea Utara. Diketahui bahwa desa ini terletak di zona demilitarisasi Korea atau DMZ sebelah Korea Utara dan juga dikenal sebagai desa perdamaian, desa propaganda di luar Korea Utara khususnya di media barat dan Korea Selatan. Kijongdong sendiri adalah satu dari 2 desa yang diperbolehkan berdiri di DMZ selebar 4 km. Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa di desa tersebut terdapat sekitar 200 orang warga yang tinggal. Selain itu, pemerintah Korea Utara juga mengatakan jika desa tersebut memiliki fasilitas lengkap yang diperlukan untuk mendukung warganya seperti sekolah dan rumah sakit. Menculik sutradara film dan memaksanya membuat film Godzilla komunis. Korea Utara untuk selalu menjadi negara yang penuh dengan teka-teki. Hal tersebut karena Korea Utara sangat tertutup dengan negara lainnya di dunia. Selama ini Korea Utara dikenal sebagai wilayah yang diselimuti dengan misteri dan penuh dengan cerita-cerita mengerikan. Mulai dari kelaparan, penderitaan para penduduknya, dan ketakutan yang merajalela. Namun warga negara Korea Utara dikenal sangat patuh kepada pemimpin tertingginya. Mereka melihat ke arahnya seolah-olah ia merupakan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari segala kekacauan yang terjadi di dunia ini. Salah satu hal yang belum pernah diketahui sebelumnya adalah kasus penculikan seorang sutradara film. Salah satunya adalah seorang sutradara terkenal dan suaminya asal Korea Selatan yang diculik dalam operasi terpisah pada akhir tahun 1970-an di Hong Kong. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengasingan dan berhasil membuat banyak film. Salah satunya adalah mereka disuruh untuk membuat sebuah film berjudul Godzilla komunis. Diketahui bahwa Korea Utara telah mengakui telah menculik sebanyak 13 orang sutradara pada tahun 70-an dan 1980-an. 5 dari para sutradara tersebut berhasil dikembalikan dan 8 lainnya meninggal dunia. Dipaksa buang air besar oleh pemerintah. Sebuah sumber yang diterbitkan pada tahun 2013 yang lalu mengatakan bahwa Korea Utara hampir tidak memiliki pupuk kimia. Oleh karena itu, pihak pemerintah memerintahkan setiap warganya untuk memproduksi ratusan kilogram pupuk kompos tersebut yang berasal dari kotoran mereka sendiri. Ratusan kilogram kotoran manusia per orang adalah yang sulit untuk dilakukan. Pasalnya, saat itu Korea Utara sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat dan sangat susah untuk membuat pupuk kompos dari kotoran manusia. Bergantung pada komunis yang hilang 30 tahun lalu karena listrik. Selama ini Korea Utara dikenal sebagai wilayah yang diselimuti dengan misteri dan penuh dengan cerita-cerita mengerikan.
mulai dari kelaparan, penderitaan para penduduknya, dan ketakutan yang merajalela. Namun warga negara Korea Utara dikenal sangat patuh kepada pemimpin tertingginya. Salah satunya adalah rela tidak mendapat jatah listrik sedangkan ibu kota dan beberapa bangunan milik pemerintah dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Diketahui bahwa semua pejabat Korea Utara yang rakus menghabiskan pasokan listrik sekitar 10.162 kW listrik per orang setiap tahunnya. Namun setiap warga Korea Utara hanya bisa menggunakan sekitar 739 kW listrik per tahunnya. Memuji diktator pembunuh di media barat karena Anda membenci presiden. Korea Utara selalu menjadi negara yang penuh dengan teka-teki. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara sangat tertutup dengan negara lain yang ada di dunia ini. Namun warga negara Korea Utara dikenal sangat patuh kepada pemimpin tertingginya. Pada tahun 2018 lalu, adik Kim Jong-un yang bernama Kim Yo-jong berhasil menarik perhatian publik di sebuah acara olimpiade yang diselenggarakan di Korea Selatan. Diketahui bahwa adik perempuan Kim Jong-un ini mengeluarkan kata-kata propaganda pada Presiden Korea Selatan. Hal ini ia lakukan karena wanita satu ini sangat membenci Presiden Korea Selatan. Mencuri Volvo dari Swedia karena mereka adalah anjing barat yang rendahan. Kebanyakan orang masuk penjara karena mencuri mobil, tapi tidak dengan bapak pendiri Korea Utara. Tahun 1970-an, kaum sosialis yang akan menghancurkan Swedia mengakui Korea Utara sebagai negara yang sangat baik hati. Hal ini dikarenakan Presiden Kim setuju untuk membeli 1000 Volvo tahun 1974 baru yang mengkilap. Setelah itu pihak Korea hanya menertawakan kaum kapitalis tersebut karena mereka menginginkan uang dari Korea Utara. Swedia seharusnya menjadi negara pertama yang membuka pasar baru dari kendaraan satu ini. Disesuaikan dengan bunga dan inflasi, utang kepada negara Swedia sekarang melebihi 3 miliar kroner Swedia atau sekitar 300 juta euro. Melarikan diri dari bangsa Gulag hanya untuk dipaksa menjadi budak seks. Sejauh ini 80% warga Korea Utara yang melintasi perbatasan ke China adalah para wanita. Dan 90% dari mereka menjadi korban perdagangan manusia. Diketahui bahwa seorang wanita Korea Utara bernilai hingga 2.000 USD atau 29 juta rupiah. Seorang bernama Kung Soo-jin menjalankan koalisi untuk hak-hak wanita Korea Utara, yaitu sebuah kelompok yang berbasis di Seoul yang membantu para wanita untuk melarikan diri dari Korea Utara. Wanita-wanita ini dijual kepada petani, pria yang sangat tua atau orang cacat. Selain itu, pemerkosaan juga sering terjadi pada setiap wanita yang dijual, dan jika mereka ditangkap oleh polisi China, mereka akan dikirim kembali ke Korea Utara dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Wanita adalah warga negara kelas 2 tapi juga pencari nafkah utama. Hal satu ini mungkin tidak terlihat seperti masalah besar dalam konteks banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di DPRK setiap harinya. Namun tidak mengizinkan perempuan mengendarai sepeda sebenarnya adalah masalah nyata bagi jutaan orang yang hidup di Korea Utara. Diketahui bahwa di Korea Utara para wanita diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Perempuan lebih jarang dipaksa menjadi tenaga kerja pabrik yang bayarannya lebih rendah daripada upah karena kelaparan. Jadi diserahkan kepada mereka untuk menambah pendapatan rumah tangga dengan cara apapun yang mereka bisa. Seorang wanita Korea Utara yang tinggal di Seoul mengatakan bahwa bagi wanita yang bekerja di pasar, mereka harus berpergian setiap hari untuk mencari nafkah. Menjadi anak kecil di Korea Utara itu menyebalkan. Seperti telah menjadi rahasia umum bahwa lebih dari 13 juta warga Korea Utara menderita kekurangan gizi, termasuk 60% anak-anak. Angka tersebut adalah angka terburuk di antara 110 negara berkembang yang disurvei oleh UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia. Secara alamiah, angka kematian bayi meningkat dengan kondisi yang demikian keras. Pada Hari Anak Internasional, parade militer tiruan di ibu kota Pyongyang menampilkan anak-anak yang berpakaian seperti tentara Korea Utara. Jika keluarga dari para anak tersebut cukup kaya, maka kemungkinan mereka akan dikirim untuk belajar akordeon atau pemandu sorak untuk membawa lebih banyak besar kemuliaan bagi keluarga besar Kim Jong-un.